Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam forum kali ini. Sebelumnya perkenalkan saya Alivia Ayu Ardianti selaku moderator yang akan memandu presentasi PKM dengan judul Aktivitas sitotoksik dan ekspresi protein P53 BCL2 ekstrak dan fraksi kulit umbi bawang merah Allium cepael terhadap sel HTB 183 yang diketuai oleh Ulfiatul Fauza yang beranggotakan Tirza Ivonka Nugraini, Alfiananda Nur Hidayat, Elok Rihadatul Mastuti, dan Alifia Ayu Ardianti, yang dibimbing oleh Apoteker Gani Nurfiana Fatmasari, Magister Farm. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk waktu dan layar saya persilakan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Kanker merupakan penyakit dari tumbuhnya sel abnormal oleh aktivitas oksidasi tubuh yang berlebihan. Kasus kanker mengalami peningkatan sebesar 13,85% dari tahun 2018. Menurut Global Cancer Statistics, diketahui pada tahun 2020 terdapat 19,3 juta kasus kanker dan 10 juta darinya mengalami kematian. Indonesia mengalami peningkatan kasus kanker pada tahun 2020 sebanyak 396.914 kasus, meliputi kanker payudara 16,6%, kanker serviks 9,2%, kanker paru 8,8%, kanker kolorektal 8,6%, dan kanker hati 5,4%. Bawang merah telah digunakan secara tradisional untuk pengobatan penyakit kanker. Ironisnya, penggunaan bawang merah hanya terbatas pada umbinya, sedangkan kulit luarnya dibuang. Bawang merah, Allium cepael, mengandung flavonoid, tanin, dan triterpenoid yang diketahui memiliki khasiat sebagai anti kanker. Aktivitas sitotoksik dari ekstrak etanol 70% kulit bawang merah terhadap sel kanker paru A549 dengan pembanding cisplatin menunjukkan nilai ekstrak IC50 sebesar 54,3 mikrogram per mili dengan potensi relatif 0,2492 kali dari cisplatin. Dilihat dari nilai IC50 yang berada pada rentang 20-100 mikrogram per mili ekstrak etanol 70%, kulit umbi bawang merah memiliki aktivitas sitotoksik sedang terhadap sel kanker paru A549. Metode pengujian sitotoksik menggunakan metode analisis MTT. Prinsip dari metode ini ialah perubahan garam tetrazolium 3,45-dimetilazol 2-il-25 difenyl tetrazolium bromida menjadi formazon dalam mitokondria aktif sel hidup. Ekstrak dan fraksi yang aktif akan dilanjutkan dengan uji imunositokimia untuk mengetahui pengaruh ekspresi protein P53 dan BCL2 pada sel kanker paru HTB 183. Kulit bawang merah mengandung flavonoid yang terbukti sebagai agen anti kanker dengan mekanisme induksi apoptosis melalui downregulasi dari BCL2. Hal ini yang mendasari penelitian ini untuk menguji aktivitas sitotoksik dan ekspresi protein P53 dan BCL2 ekstrak dan fraksi kulit bawang merah Allium cepael terhadap sel kanker paru HTB 183. Berikutnya tinjauan pustaka. Menurut Agustika et al. 2019, kulit bawang merah Allium cepael merupakan bagian terluar dari umbi bawang merah yang berisi cadangan makanan. Ironisnya, limbah yang terbuang tersedia cukup banyak di lingkungan masyarakat. Terlepas dari fungsinya, kulit bawang merah mengandung senyawa metabolit sekunder, meliputi flavonoid, alkaloid, glikosida, fenolik, steroid, dan tanin yang berkhasiat sebagai anti kanker. Imunositokimia adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi adanya antigen pada sel tertentu yang memungkinkan untuk visualisasi antigen pada suatu sampel melalui sebuah aplikasi yang berurutan dari antibodi yang spesifik terhadap antigen primer, antibodi sekunder terhadap antibodi primer, sebuah kompleks enzim dan substrat kromogenik. Terdapat berbagai macam metode pengujian anti kanker, salah satunya menggunakan metode MTT. Microculture tetrazolium atau MTT merupakan metode kombinasi terhadap ELISA reader yang mendasari pengujian sitotoksik ekstrak kulit bawang merah Allium cepael. Teknik ini digunakan untuk menghitung jumlah sel yang masih hidup setelah diberikan senyawa antiproliferatif. Metode ELISA, Enzyme Link Immunosorbate Assay, adalah analisis kuantitatif yang
yang menunjukkan reaksi antigen-antibodi melalui perubahan warna yang diperoleh menggunakan konjugat terkait enzim dan substrat enzim. Kemudian untuk metode riset, alat yang digunakan adalah alat-alat meliputi timbangan analitik, oven, grinder, kayakan mesh 40, tanur, moisture balance, stopwatch, vacuum evaporator, microwave, alat-alat gelas, tabung conical steril, micropipet 96, ELISA reader, micropipet 20 hingga 200 mikroliter, luminar airflow class 2, lampu ultraviolet, autoclass, mikroskop terbalik, dan inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit bawang merah, aquades, etanol 70%, asam sulfat H2SO pekat, dan 2M, kloroform, asam klorida atau HCl pekat, amil alkohol, asam asetat anhidrat, reaksi sitroborat, reaksi Dragendorf, protein P53 dan BCl2, FeCl, reaksi anisaldehida, plat silika gel GF254, dan semua zat kimia yang digunakan memiliki kualitas PA atau Pro Analysis dari Sigma Aldrich. Variabel tergantung dalam riset ini adalah hasil toksisitas nilai IC50, ekstrak etanol 70% kulit bawang merah atau Allium cepael terhadap sel kanker HTB183, serta hasil uji imunositokimia dan hasil uji fitokimia metabolit sekunder pada ekstrak. Untuk variabel bebasnya sendiri, dari riset ini adalah ekstrak etanol 70% kulit bawang merah atau Allium cepael dan sel kanker HTB183. Untuk waktu dan pelaksanaan riset, riset uji aktivitas sitotoksik dan ekspresi protein P53 dan BCL2 ekstrak dan fraksi kulit bawang merah atau Allium cepael ini terhadap sel kanker HTB183 dilakukan selama 5 bulan setelah pengumuman pendanaan proposal. Riset dilakukan di Universitas Setiabudi dan Universitas Gadjah Mada. Untuk tahapan risetnya sendiri dimulai dengan persiapan riset, lalu dilanjutkan preparasi sampel, kemudian pembuatan ekstrak dan fraksi kulit bawang merah, lalu dilakukan identifikasi senyawa metabolit sekunder, kemudian dilakukan analisis nilai IC50 terhadap sel kanker HTB183, lalu dilakukan uji imunositokimia, ekspresi P53 dan BCL2, lalu dilakukan penarikan kesimpulan. Berikutnya adalah prosedur riset, diawali dengan preparasi sampel. Kulit bawang merah Allium cepael dikumpulkan dengan cara diambil langsung dari petani bawang merah di desa Selo, Boyolali. Kulit yang digunakan adalah seluruh bagian kulit umbi. Kulit bawang merah dicuci dengan air mengalir hingga bersih, kemudian dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 40 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan sortasi kering, lalu dihaluskan, kemudian diayak menggunakan mesh berukuran 40. Indikator capaian yang ingin kami raih adalah mendapatkan serbuk halus kulit bawang merah Allium cepael. Setelah itu adalah pembuatan ekstrak dan fraksi kulit bawang merah Allium cepael. Serbuk halus kulit bawang merah yang sudah didapat dari preparasi sampel diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 70%. Setelah dimaserasi, filter dipekatkan menggunakan alat rotary evaporator. Kemudian ekstrak kental difraksinasi melalui ECC atau ekstraksi cair menggunakan pelarut N-heksan, etil asetat, dan air. Indikator capaian adalah diperolehnya ekstrak dan fraksi kulit bawang merah yang akan diuji fitokimia, sitotoksik, dan imunositokimia. Berikutnya adalah identifikasi senyawa metabolit sekunder. Identifikasi metabolit sekunder dilakukan dengan metode screening fitokimia. Screening fitokimia merupakan tahap awal penelitian fitokimia yang bertujuan untuk memberikan gambaran golongan senyawa apa saja yang terkandung dalam tanaman yang akan diteliti. Metode ini dilakukan dengan melihat reaksi pengujian warna ketika direaksikan dengan suatu pereaksi warna. Terdapat 6 senyawa metabolit sekunder yang akan diujikan, yaitu flavonoid, alkaloid, terpenoid, steroid, saponin, dan tanin. Flavonoid menggunakan reagen MgHcl pekat yang akan menghasilkan hasil positif berwarna jingga dengan reagen Mayer dengan hasil positif endapan putih. Alkaloid menggunakan reagen Wagner, hasil positif yaitu endapan coklat, dan reagen Dragendorf hasil positif yaitu endapan jingga. Terpenoid dan steroid menggunakan reagen yang sama yaitu Lieberman-Burchard dengan hasil positif pada terpenoid yaitu larutan berwarna kuning kemerahan dan pada steroid tidak terbentuk warna hijau. Saponin menggunakan reagen air dan HCl yaitu akan berbuih selama 10 menit tanpa mengurangi buih tersebut.
Yang terakhir adalah tani yang menggunakan reagen FHCl3 dengan hasil positif yaitu hijau kehitaman. Indikator capaian yang akan kami raih adalah diperolehnya hasil uji senyawa metabolit sekunder ekstrak kulit bawang merah. Selanjutnya ada uji kontrol positif terhadap sel HTB183. Di sini kami menggunakan kontrol positif cisplatin dan karena cara kerjanya sama, jadi dijelaskan pada uji sitotoksik ekstrak kulit bawang merah dengan konsentrasi 500 mikrogram per mili yang nanti diencerkan menggunakan DMSO 1,25% dan didapatkan beberapa konsentrasi dosis yang kemudian nanti sel kanker dengan konsentrasi tersebut didistribusikan ke dalam sumuran dalam dosis 100 mikroliter yang kemudian ditambahkan dengan media kultur atau MK yang kemudian nanti ditambahkan dengan 10 mikroliter MTT. Membentuk formazan yang berwarna ungu setelah 4 jam yang berarti nanti itu pada tiap sumurannya akan ditambahkan reagen stopper untuk membunuh sel dan melarutkan kristal formazan. Nah, selanjutnya plate itu di-shaker selama 10 menit dan diinkubasi pada suhu kamar dalam ruangan gelap selama semalam. Selanjutnya nanti untuk hasilnya absorbansi tiap sumuran itu dibaca dengan ELISA reader pada panjang gelombang 595 nm dan dilakukan perhitungan presentase fitabilitas sel menggunakan rumus presentase sel hidup, yaitu absorbansi perlakuan dikurangi absorbansi kontrol media dikali 100% dibagi dengan absorbansi kontrol sel dikurangi absorbansi kontrol media. Nah, konsentrasi yang dapat menghambat pertumbuhan sel sebesar 50% IC50 itu dihitung menggunakan analisis regresi probit dengan software SPSS. Dilanjutkan dengan uji imunositokimia, yaitu pemindahan kultur sel ke 24 sumuran yang diisi melalui kaca penutup. Kemudian sel nanti itu diinkubasi ke dalam inkubator dalam suhu 37 derajat Celcius selama 12 jam. Sesudah pemulihan sel, sel tersebut diolah dengan ekstrak dan fraksi pada konsentrasi, kemudian diinkubasi ulang dalam 15 jam. Selanjutnya, ekstrak dan fraksinya itu dilakukan pengujian imunositokimia melalui beberapa metode, yaitu tidak langsung menggunakan antibodi primer dan antibodi anti-P53 dan antibodi anti-BCL2. Metode tidak langsung itu menggunakan mikroskop interfet ekspresi P53 dan BCL2 yang diketahui melalui warna coklat dalam inti sel dan sitoplasma. Kemudian jika menghasilkan warna ungu saat inti sel difiksasi melalui hemaktosilin maka hasilnya negatif. Jika membentuk warna coklat atau warna gelap maka hasilnya positif. Kemudian ekspresinya nanti itu akan dihitung secara kuantitatif menggunakan aplikasi Imagy. Kemudian untuk analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil risetnya, itu data yang diperoleh nanti dianalisa menggunakan program SPSS atau Statistical and Product Service Solution untuk mengetahui perbedaan antara IC50 extract dilakukan dengan metode one-way ANOVA. Jika terdapat perbedaan bermakna, nanti akan dilanjutkan dengan uji 2K, dan untuk melihat perbedaan antara IC50 control dengan IC50 extract dilakukan dengan uji T dengan taraf kepercayaannya itu 95%. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan rancangan penelitian kali ini. Demikian presentasi dari kelompok PKM kami. Saya selaku moderator dan mewakili rekan-rekan meminta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.